Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kabupaten Batanghari dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ridwan Ciwan dalam acara Tempoyak, tempat obrolan halayak, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Langsung Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batanghari. Orang tua saya, Pak Ning Daud. Selamat datang di podcast Tempoyak. Semoga bisa menghasilkan hal-hal yang positif, apalagi khusus tentang lembaga adat di Kabupaten Batanghari. Amin. Sebelum memulai, boleh kita biasa dipanggil Pak Ning, Pak Ning ya. Biasa panggil Pak Ning untuk menjelaskan profil singkat Pak Ning, nama dan segala macam. Silakan Pak Ning untuk menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji wabarakatuh. syukur kehadirat Allah. Saya diajak bertemu dalam podcast Tempoyak ini. Ya. Alhamdulillah, nama khas Batanghari dan itu dijadikan satu tema kegiatan di podcast Kominfo ini untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hal-hal kemasyarakatan dan sosial budaya. Saya nama dibagi oleh Datuk Fathuddin, saya tambah Abdi, jadi Abdi itu tambahan Pak Ning. Dari singkatan orang tua Abdullah Zuhdia. Oh, itu Abdi itu. Ya. Jadi ayah Abdullah, mak Zuhdia namanya. Jadi Abdi. Jadi Abdi. Dan itu disahkan oleh negara masuk dalam ijazah. Jadi ada di dalam ijazah dan segala kegiatan Pak Ning dengan nama Abdi. Jadi jadi nama paten Pak Ning itu Fathuddin Abdi. Ya pernah sekolah di SD, di Terusan, PGA 4 tahun di Jambi, PHIN 3 tahun di Jogja, SPPTIN 2 tahun di Jogja, IAIN Fakultas Syariah di Jogja selama 5 tahun, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 3 tahun, dan Jaya Karya Jakarta S2-nya, dan pernah pula nyoba nyicip-nyicip di S3 di Trisakti, disertasi lewat pembimbingan tapi tidak selesai karena anak pensiun dan anak ngambil doktor dalam pensiun, SK datang pensiun tibo. Jadi itulah pendidikan Pak Ning, ngaji malam, ngaji madrasah, ngaji sore, itulah kegiatan dari kecil-kecil dulu. Jadi waktu-waktu itu memang penuh dengan pendidikan kalau masa lalu. Jadi pagi sekolah SD, sore madrasah, malam ngaji malam. Menikmati pensiun. Nah, inilah nikmat pensiun. Lahir Pak Ning 15 April tahun 1957. Nah, alhamdulillah cukup lebih dari umur Rasulullah. Banyak bonus, tapi masih banyak. Alhamdulillah orang yang nak nganing cakap itu tadi. Masih dibutuhkan di Batanghari kok. Masih dibutuhkan. Termasuk Tempoyak masih nak nganing cakap Pak Ning, itu yang terima kasih. Itulah. Sejarah singkat, itu berarti tadi kan profil singkat dari orang tua kita, Pak Ning. Kemudian kita langsung ke pokok materi, Pak Ning. Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar terbentuknya lembaga adat di Kabupaten Batanghari? Jadi adat ini kan di mana tubuh bahasa orang tuh. Adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung. Adat itu ada semenjak kuntul berwarna putih, gagak berwarna hitam. Itu adat lah ada. Jadi adat ini tidak bisa kita pungkiri keberadaannya mesti. Cuma adat yang berkaitan dengan kemanusiaan, karena manusia itu kan makhluk yang baru gitu kalau kata orang Arab atau alam mutaghayyir, berubah-ubah. Maka kehidupan perilaku kita berubah-ubah. Adat itu ngikut perilaku tadi, berubah-ubah lah pula dia. Nah, semakin tinggi pendidikan ternyata antara kohesi daya tarik adat kok agak mengurang karena pola perilaku masyarakat yang berpendidikan lah kita katakan, yang meninggalkan kampungnya dah pergi hijrah ke tempat lain, dia terpengaruh dengan oleh budaya lain. Nah, balik ke dusun kita, dia bawa pula budaya itu tadi. Adat baru lagi. Adat baru lagi.
sehingga agak bergeserlah di adat-adat kita Adat tadi. asli kita tadi. Terkontaminasi Ah, ya bahasa orang ini iya, itu oleh adat-adat. terkontaminasi. Tak ada orang pula lain dah, pula mawaknya nan sekolah jauh lah kadang-kadang. Tak usah mawa ilmu, kadang-kadang mawa bini pula kan, bini Iya. ke orang luar. Nah, artinya bininya menyesuaikan pula Dengan adatnya gitu. dengan adat kita, tapi orang kita menyesuaikan pula dengan bini nan bawa ke tadi kan Terbalik ya gitu ya. terbalik. Artinya itulah. Nah, maka adat itu makin lama makin agak dikit terkikis yang punya kita Iya. itu, kurang melembaga. Nah, pemikiran-pemikiran tokoh itu tadi macam mana kita menguatkan adat lamu pusaka usang, adat nan lazim pusaka nan kawi itu tadi. Iya. Macam mana menguatkannya? Nah, maka didirikanlah lembaga. Nah, lembaga ini kan sebenarnya pola baru ada lembaga kok. Iya. Nah, pola untuk menyatukan kembali rencana-rencana dalam membudayakan atau menghidupkan lagi adat kamu pusaka usang. Jadi itu sebenarnya dasarnya. Oh, berarti dasar itu supaya agar adat kok tetap eksis lah bahasa kini. Eksis, yo. Jangan sampai kita punya budaya, kita punya adat, malah kita pula yang tersingkir oleh adat yang baru. Iya. Nah, itulah dasar menjadi dasar terbentuknya lembaga adat Iya. tadi. Kemudian Baning, peran singkatnya lembaga adat itu terhadap kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Batanghari tadi. Kalau peran lembaga adat, ya menurut yang ngaji di atas kitab, meratap di atas bangkai, katanya kan melestarikan namanya. Iya. Ada memelihara, melestarikan. Tapi di dalam aktivitas keseharian adat kita tidak hanya melestarikan, tidak hanya apa tadi, tapi kita memang mengaplikasikan. Iya. Jadi dalam kehidupan kita memang kita buat macam contoh baju kini itu dalam ulang tahun Batanghari. Itu namanya langsung dipakai baju adat tadi kan. Di perintah. Tapi ada peran lembaga lain untuk menyatukan pakai baju koko, pakai baju lembaga adat. Sinergi gitu. Sinergi. Ayo. Jadi penguatan itu tadi. Jadi dukungan pemerintah itu sangat terasa. Ya sangat penting dalam penguatan lembaga adat. Jadi peran kita lembaga adat itu bisa dia duduk sama tinggi tegak sama rendah dengan pemerintah itu tadi. Kalau 3 tali sepilin tungku 3 sejarangan duduk 3 logo memang seiyo sekato rontak beragam seilun selemai ke bukit sama naki kelurah sama nurun itu kalau ada sama belabo ada sama cari ada sama puaso kan ya tuh jangan pula pada ada awak mutu pada ada awak soha itu dah ada itu tidak adat gitu ngajarkan itu. Adat gitu ada sama belabo, ada sama dicari. Ya, buah masak sama dimakan, buah mentah sama dipelihara, sama dibelo, biarnya masak. Itu itu. Jadi nak kita nyuluk paksa buah itu tadi. Kalau kita sinergi itu. Jadi peran kita nyatukan itu. Alhamdulillah di Kabupaten Batanghari antara pemerintah dengan adat luar biasa. Ya luar biasa. Koordinasinya sudah sangat baik ya. Koordinasi sangat baik. Hampir setiap aspek kegiatan itu terlibat lembaga adat di dalamnya. Alhamdulillah. Melibatkan lembaga adat. Apalagi Pak Bupati kita memang orang dusun juga ya. Iya, menegak dengan adat tuh memang sangat menghormati Pak Bupati. Iya. Luar biasa nih. Luar biasa nih. Iya. Itu yang tentang peran singkat peran serta terhadap adat terhadap kehidupan di masyarakat khususnya Kabupaten Batanghari. Ya. Kemudian paling pertanyaan ketiga, udah. Ya. Kalau podcast kok ada space pertanyaan misalnya. Ya, boleh. Biar agak aneh dikit gitu dah. Iya. Kemudian pertanyaan ketiga itu mungkin macam mana kalau bahasa kita dusun macam mana lembaga adat menjaga agar generasi muda ikut berperan aktif terhadap pelestarian adat kita nih Bening. Ya. Jadi rame kampung dan muda ada aman negeri dan tua ibarat aur dengan tebing. Jadi pemuda dengan orang tua itu sebenarnya tidak boleh dipisahkan dan tidak mungkin terpisah. Karena anak muda itu adalah regenerasi. Apu li berganti li ibarat apu di Tanjung. Ini harus dipersiapkan untuk menjadi pengganti kita. Nah, harus dipersiapkan. Nah, dalam mempersiapkan ini kan kita pernah dulu melakukan pelatihan terhadap pemuda adat. Dan setiap kegiatan-kegiatan ada pelatihan di desa, dia tetap melibatkan pemuda-pemuda dalam kegiatan itu. Nah, cuma memang frekuensinya bukan frekuensi kuantitasnya belum banyak untuk melibatkan adat pemuda itu tadi belum begitu banyak di dalam menjalankan. Kenapa?
Karena kan nyata dalam dekade 90 ke siko kok kan anak-anak Iya, muda kok memang hampir kosong iya, dengan adat tuh. mhm. Jadi waktu nak ngisinya tuh memang dari nol. Iya, Itu, mulai dari dari iya, nolnya macam ya. Pertamina, mulai dari nol. Ayo mulai Mina tuh. Dari nolnya. Kadang-kadang kita bercakap mulai seko, apalagi wah bahasa-bahasa nalamu nang bengen ada. Iya, Bahasanya deweknya lupa. Padahal di mhm, dusunnya dulu nyebut macam itu ada. iya, Wah kere awak misalnya tu apa kere kan padahal itu kalau menyentuhnya merasa ada kagum dengan apa ya wah iya, menyentuh misalnya tu. Jadi ada bahasa-bahasa yang tak pernah tahaning lagi tersebut di kita nan tua-tua. Jadi di mhm, kosakata be nyolah lah pening palanya. iya, Belum lagi nak masuk ke filosofi makna daripada adat itu. Jadi memang rencana itu tadi kan tahun itu nak kita adakan untuk pendalaman bagi generasi muda. Tapi mhm, anak kuliah ya iya, gitu kok kan awak berajo ada iya, ada ajo gitu heeh, berjenjang naik bertanggung turun. iya, Kalau turun ya nak dari jenjang nan atas naik dari tanggung nan bawah. Kalau mhm. jenjang nan atas nggak tahu kan kencang ikat pinggang itu kencang juga kita bawah kok kan itu. Jadi jangan bolak geng atau ngapa dak ada anuan itu Mhm, ladonnya tuh. iya, Lana, tapi tahun kau dak ada tebuhannya tadi. iya, Tak tebuhan. Karena itu semoga tadi. tahun depan apa bedanya. Amin. Karena Ah. kata di atas itu tadi jenjang atas. Kencang yuk pinggang, kencang lah kan. Nah, untung tak putus pinggang Iya. kentinya. Tadi kan peran apa namanya pemuda untuk melestarikan itu tadi. Kemudian apa yang telah dilakukan lembaga adat untuk melestarikan adat di Kabupaten Penaharian? Setelah yang telah dilakukan itu. Alhamdulillah kita bersyukur. Jadi bukan lembaga adat baik lagi yang melakukan apa yang Mhm. dilakukan oleh lembaga adat. Sebenarnya lah banyak dilakukan oleh masyarakat adat gitu. Iya. Jadi lembaga adat hanya dulu memelihara, memberikan apa namanya pendidikan, ada Mewadahi ya. mewadai. Heeh. Ternyata kini di masyarakat itu tuh jalan, Mhm. jalan deweknya karena Iya. sudah alhamdulillah ya macam kalau ada hal-hal perselisihan silang sengketa, ada cekak Mhm. bala di dusun-dusun itu diselesaikan lewat adat. Iya. Artinya belum ada lembaga adat ya, masyarakat adat itu tadi lah Mhm. berbuat dewek dia. Oh kita butuh adat, kita menyelesaikan secara adat. Jadi kalau selama berapa tahun itu kita laksanakan, ya Pak Ningko alhamdulillah ditunjuk ketua lembaga adat kan dari 2006. Sampai gini? Iya, Oh, alah. 5 tahun berhenti kok tadi Pak Yusuf Majid. Ada. Iya. Jadi gini datang. Jadi insya Allah banyak tahu dari mula melangkah Mhm. tentang adat itu. Jadi kalau kita ambil presentasinya luar biasa sebenarnya peningkatan pemahaman masyarakat Mhm. adat. Sampai kita juga kerjasama dengan majelis ulama, Iya. besok kuburan yang tidak sesuai dengan cara itu kan. Nah, iya, Nah, itu yang adat lagi iya, heboh gini kau ini. iya, Heeh. adat nilu di situ. Karena orang katakan itu adat kami, budaya kami. Ternyata itu bukan budaya kita. Nah, itu Mhm. budaya datang baru yang buat kuburan itu. Nah, Mhm. kini sama mereka dia akan tumbuh budaya-budaya baru orang orang meninggal kini kan lah banyak yang dikirimnya apa namanya Karangan bunga, karangan iya. bunga. Cobalah harga karangan bunga 300.000, 500.000 itu dah. Kalau bagi ke anak yatim mungkin di rumah itu kedang sen itu nilainya. Iya. Nah, kalau karangan bunga itu kadang tuh lah sabu pula karangan bunganya benang bunga petang lah cacahnya Mhm. pula situ kan. Tidak pula bunga baru. Ikut bela sungkawa, ikut prihatin. Kalau Mhm. Pak Ning katakan, itu kan budaya yang akan coba mengikis itu tadi. Jadi ketidakhadiran itu tadi dia legal karena dengan hadirnya karangan karangan bunga seolah-olah itu tadi. Padahal karangan bunga itu wallahu alam manfaatnya. Pak Ning tidak berani mengatakan tidak ada elok karena itu belum dikaji di majelis ulama. Tapi Pak Ning sampaikan kemarin Mhm. tolong dikaji itu manfaatnya gedang. Ya kini sepanjang jalan penuh dah itu kalau. Dan itu memang bisa jadi usaha, ya dah. Mhm. Nah, usaha. Tapi bisa memutus silaturahim secara fisik. Mhm. Oh, si anu ada kadang bungunya datang, kadang bungunya. Oh, jadi gengsi ya? Ya jadi gengsi. Nah, itu. Jadi ibadah amal kita jadi gengsi. Nah, ini kan tantangan yang kita buat tantangan ada. Tapi yang penting pesan Pak nih untuk pelaksanaan adat itu alhamdulillah di mana bumi dipijak situ langit dijunjung itu jalan dengan elok di situ itu. Mhm. Walaupun ada dikit-dikit yang masih di kecamatan-kecamatan tertentu yang masih banyak menggunakan adat-adat dia masih ada. Ya tentu kita udah nyebut camat lah ada kecamatannya ada. Jadi gena-genanya itu di mana keluarga kita yang banyak di Semeno lah yang datang ke kita itu masih banyak yang belum
dapat mengikuti secara utuh adat kita. Maka insya Allah kita akan adakan setio ke depan itu. Nah, kan gila tentang setio di masyarakat tuh. Ada rencana ke depan tuh. Yang nanti kan mungkin kayak Iya, kan. rencana ke depan Iya. adat Batanghari ya. Iya. Kemudian paling nah tuh batuk ya paling. Waktu dah apa? Nah, mau sambil jalan Iya. sambil bercerita. Kemudian Heeh. ada enggak tradisi atau adat khas Kabupaten Batanghari itu? Nah, khas kita yang menurut Pak Ning itu buka lansia itu punya kita. Nah, kemarin kan waktu ada perlombaan Iya. apa nama lomba bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing kan, di balai bahasa. Buka lansia itu kan kita dapat 4 juara tuh dari 5 yang dianukan itu. Dari 5 mata lomba. Yo, lomba ya. 5 anu yang wakilan itu tadi kan 4 di kita. 1, 2, 3, keempatnya mungkin Muaro Jambi, kalau saya kelimanya gitu. Itu buka lansia. Nah, jadi buka lansia itu sepengetahuan Pak Ning itu milik Batanghari. Milik kita asli Milik khas kita kita. asli. Ya, cuma tuh kemarin kan tuh kita patenkan sebenarnya kan itu. Karena ternyata di waktu dibawa di dalam apa pun perlombaan memang Batanghari yang nguasanya. Termasuklah orang tua kita Usup Gayos yang sama apa mempopulerkannya. Sebenarnya sebelum itu kan lah ada buka lansia itu. Dan Pak Ning syairnya agak berbeda dikit itu sebenarnya dengan yang dibuat oleh Usup Gayos. Di Usup Gayos itu Pak Ning nengok misalnya dengan Bismillah Dayang mengaji, dengan Bismillah ya Dayang menari. Nah, Pak Ning katakan tidak ada salah Dayang itu menari dengan Bismillah. Tapi rasa Bismillah dibuat menari itu rasa kurang elok. Kalau tidak salah dulu itu dengan Bismillah anak mengaji atau orang mengaji. Rasanya secara akal, logis. Rasanya budak ngaji dengan Bismillah kan. Cuma di pengusup itu buatnya dengan Bismillah Dayang menari. Itu, jadi Pak Ning lagi cari tank asli itu. Sudah itu apa namanya awalnya subuh fajar meninggi. Kalau tidak salah. Jadi sebenarnya tidak ada fajar meninggi. Fajar meninggi itu duha. Nah, kalau matahari lah terang, kalau yang duha, ya tidak ada lagi, tidak ada awal subuh. Nah, dulu awalnya subuh itu Pak Ning ingat itu fajar siddiqi. Kalau kita ngaji fikih itu fajar siddiqi. Ikut buat hanya itu. Karena mungkin itu tadi. Karena lama tidak ada ingat, tidak ada hafal, ingatnya i-nya ada, buat aja. Jadi kau perlu dicek lagi. Itu yang Pak Ning berarti tuh. khas kita kok buka lansia. Selain buka lansia ada nih? Kira-kira. Setiap kampung lain lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Macam di Mersam kan pakai gerudo. Itu punya kita tuh. Termasuk tradisi kita Batanghari. Tradisi kita. Kalau di Ternate kok kan ada yang ngantar malam pakai obor, pakai apa tuh? Ada perahunya apa nama tuh? Iya, betul. Itu kan belum dipatenkan, belum dihakikan oleh keluarga kita tuh. Itu namanya lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Tapi jangan digunakan dalil lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang itu mengatakan tidak ada yang sama dah. Itu yang kadang-kadang kita salah menerapkan adat itu. Kan lain lubuk, lain ikan, banding lain padang, lain. Betul. Tapi ada adat sama. Nah, 1502 itu di Tembok, ini apa namanya itu sudah dikatakan oleh orang kayu hitam disatukan adat gitu. Ada hukum 20 namanya. Itu tidak boleh. Tak boleh, tak ada samo. Dago, dagi, sambung, sakal, siul, bakar, tipu, tepuk, salah, sumbang, salah, tikam, bunuh, upas, racun. Itu harus samo. Dah ada lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Kalau peseko, datar. Artinya peseko, warisan iko tadi, harus datar, harus dapat kalau makainya. Nah, eco pakai, nah berbeda lain lubuk, lain ikan, lain padang. Itu nak paham kan bedakan itu 3 tuh. Kalau tidak paham 3 itu lagi. Kami kan kecamatan Bojombang, lain lubuk, lain ikan. Kami buat dewe, itu tidak ada. Akhirnya tidak ada lagi siapa yang nak menyelesaikan masalahnya kalau temu hal. Karena lain lubuk, lain ikan. Kami bawa ke kabupaten, kami lain lubuk, lain ikan. Tidak berkenuhan. Iko lah mungkin jadi salah satu lembaga adat kau terbentuk juga tadi. Jadi menyambungkan persepsi. Menyambungkan persepsi kita tadi. Itu kita bercerita tentang apa namanya adat khas Batanghari. Kemudian
saya nak nanya juga paling, ada tak kira-kira eh, adat atau tradisi kita yang mulai nak, yo bahasa kita mulai terkikis, lah mulai nak mungkin melalui podcast itu, Pak Ning bisa ngasih tahu sama warga Batanghari, terutama mungkin pemerintah Kabupaten Batanghari, agar tradisi itu naik lagi gitu, kita kembangkan lagi. Ada tak kira Pak Ning yang nak Pak Ning kasih tahu? Silakan. Ya. Jadi bagi sanak keluarga, saudara-saudara masyarakat Batanghari, yang tadi yang Pak Ning katakan sebenarnya tadi adat Samu itu tadi. Iya. Nah, ada pemahaman-pemahaman karena ini kan banyak hal yang terjadi, orang dia ngadu ke adat tuh seolah-olah cuma minta dimenangkan. Iya. Melapor, kami minta di sidang adat. Kalau nyo kalah, naik ke atas, sebenarnya naik yang turun. Betul tuh prosesnya. Terus sampai ke kabupaten, kalah pula di kabupaten, kadang belum sampai ke kabupaten. Di dusun tuh nyola kalah, nyola melapor pula ke lembaga lain. Padahal itu lah diputus di dalam lembaga adat. Tak ada menerima, tak bisa tak ada menerima keputusan itu. Dia tidak bisa menerima itu, dia harus berproses, harus sesuai dengan kemana dia ngadu kau tadi. Itu namanya. Dia ngadu ke lembaga adat. Tahu dia yang ngadu kau tadi tidak ada menang. Wah, tidak ada senang hatinya. Sudahlah, kita tidak ada nak nurut kata adat, jangan tanda tangan keputusannya itu. Tak ada terima. Ngadu ke lembaga lain. Melapor pula ke lembaga lain. Risiko yang banyak akhirnya kekuatan adat kita itu seolah-olah dianggapnya sekedar melepas batu ditangguh baik, kalau menguntungkan untuk dia ambil, kalau merugikan untuk dia tinggalkan. Sebenarnya lembaga adat itu tidak ada pula untung rugi yang dijadikan lembaga adat itu kan. Keadaan itu kan perdamaian menyelesaikannya. Maka hukum adat itu yang selama itu ada yang coba kini nak menjadikannya duit. Itu Pak Ning tegaskan. Lembaga adat Batanghari sampai sekarang sudah tidak boleh mengganti hukuman itu dengan uang. Misalnya mata kambing, duit kambing tadi beli jadi 5 juta. Bagikan ke pengurus. Tidak boleh. Kalau kambing. Nah, itu yang adat Samu kata Pak Ning tadi. Kami kan yang coba pakai kambing, Pak Ning. Tapi kambing itu murah amat harganya. Bukan masalah murahnya, tapi pelaksanaan hukumannya kok tadi. Macam mana teknis pelaksanaannya? Nah, teknis pelaksanaannya yang bersalah Iko yang dihukum tuh, bukan orang lain. Iko dah yang ngantar kambing ketua RT disuruhnya Pak RT. Kambing tuh lah ada Pak RT jemput Pak RT jemput kambingnya kok tadi. Ya mestinya yang bersalah Iko yang ngantarkan kambing kok tadi. Iko pakai berjentia pula Pak RT jemputnya meraung-raung lah kambing di belakang motor Pak RT. Aku dah bertanya ke Pak RT, apa sebenarnya Pak RT? Pak RT tentu jawabnya kan, kambing orang bersalah, macam itu. Tapi kalau yang bersalah tadi, yang mawanya, meraung-raung, kambing di belakang motornya tuh, berkeliling kampung 3 kali kan. Orang bertanya apa tuh, malu dia. Nah, jadi di adat tuh, hukumnya tuh malu tuh. Bukan mahalnya. Berarti kini kok orang malah banyak mulai salah kan itu. Orang berpikirnya kambing kata dia, itu aku bayar beh. Misalnya 5 juta kata dia kan, itu sebenarnya emang harus orang itu yang beli ya, benar ya? Iya, dia bawa kambing tuh mah. Karena dia yang bersalah, dia yang harus tanggung jawab. Itu logikanya, benar? Jadi dia dengan Tuhan di situ waktu sempat itu dia bertobat. Dengan manusia di itulah dia minta maaf. Karena ada lembaga itu tadi kan, kegotong royongan, kebersamaan, seaib, semalu, senasib, sepenanggungan. Seorang melakukan kesalahan di dusun kita itu sedusunangan itu kena malunya. Oleh karena itu tadi katakan senasib semenanggungan seaib semalu. Harus dia kok yang ngantarkan. Aib kau yang muatnya kau yang minta maaf. Ke kami kok dah bawa be kok. Karena kau memuat itu orang ngatakan si anu tuh dusun dusun Datuk Ning ada macam itu. Dusunnya mana? Sampai orang pun tahu kagak. Di mana RT-nya, di mananya kan itu. Itu namanya senasib semenanggungan. Nak kita tegakkan itu. Jadi Pak RT pula yang bawa duit, soalnya Pak RT yang salah. Iya, Pak RT semuanya. Pak RT, kami ngado kau tak jemput, Pak RT jemput. Pak RT pula jemput. Bagilah kadang maaf, kadang mungkin apa bagi duit apa untuk duit minyak, ada orang kau tadi yo. Jadi maksud Pak Ning yang bersalah itulah. Jadi proses hukuman dalam adat itu bukan pada sewaktu makannya. Maka ada yang tak nak makan makanan kambing kalau selingkuh kau tadi kan. Kenapa dianggapnya?
Itu tadi duit dak ndak elok, ndak bakal dak elok elok, ya. yo. Karena pelaksanaannya salah. Tapi kalau orang tu ingatkan untuk sedekah mengumpul orang. Berunding setelah makan, bercakap selepas cerita, kan itu. Jadi diundang makan dulu oleh orang kau tadi, sedekahlah. Di situlah barunya nyampaikan hajat kau tadi. Iko sebenarnya ada keluarga kita yang melakukan kesalahan si anu kau. Coba sampaikan apa salahnya. Tegaklah di situ atau duduk macam mana caranya. Saya pada kesempatan kau mohon maaf, ibu maaf atas kesalahan saya. Insya Allah saya tidak akan mengulang lagi. Kan jangan tuh Yo. di depan orang banyak itu ada tuh. Kalau bahasa kita kini kok klarifikasi. Klarifikasi. Klarifikasi atas kesalahan ya. Dia atau pengakuan dia permohonan maaf. Ya kau orang banyak tadi. Bawahnya itu salah. Insya Allah berjanji tidak akan mengulang lagi. Itu. Aku banyak teknis pelaksanaannya itu yang keliru. Itu yang banyak Pak Ning sampaikan di setiap kegiatan-kegiatan adat apa no. Supaya yang bersalah lah yang menjalankan hukum itu. Menarik ya Pak Ning bahas yang ada beberapa tempat tuh kadang ya sama warga kan mungkin gara-gara itu juga lah akhir muncul bahasa halal tidak makan apa kok tadi kan makan kambing hasil apa kok tadi ya itu, itu paling boleh mungkin himbauan lah terhadap masyarakat Batanghari mungkin tata cara apa segala macamnya kemudian intinya masyarakat kok ya supaya datang ke sana tuh jangan berpikir ya karena orang berpikirnya makan duit makan apa makan kambing macam itu haram enggak aku elok enggak makan itu jadi agak takut nak makan paling boleh paling sampaikan paling ya terima kasih jadi tentang makan itu kan dendok adat namanya ada dendok adat kalau dalam apa itu kan diat namanya diat itu kiparat kan boleh dimakan nah asal pelaksanaan itu tadi pas sesuai dengan tata cara itu tadi tapi kalau kita laksanakan seolah-olah magi kambing ke ketua RT kau tadi kan sudahlah itu nyonggok ketua RT dengan kambing kau biar awak aman itu dia nyonggok namanya kalau nyonggok itu dah betul lah dah dah halal supaya nyampe dah tahu dia orang lain awak dah minta maaf awak dah nak bertobat kan itu bagilah kambing kau dia bagi duit pula apa duit 5 juta kau tadi itu kalau dia ganti dengan duit dak ada nanya halal apa dak tu iya kalau kambing kau tadi padahal bertanya kalau. Bapak bertanya kalau, itulah hebatnya duit kau. Kalau udah mereka jadi duit, tak ada bertanya. Aku halal ya ambil duit kau, tak ada. Bahkan Pak Ning katakan jangan diduitkan, ada no mantah cakap tu kan. Apa pula tak boleh diduitkan Pak Ning? Kami nak beli baju, kami habis sobek untuk ini, akan itu gunanya kalau duit. Kalau kambing tak boleh buat baju lah. Gunanya memang bukan untuk beli baju. Itu kan namanya hukuman berunding. Tanpa apa cakap tanpa makan, berunding tanpa lita, ada. Artinya nak mengumpulkan orang kau tadi harus ada makan kau di adat. Aku sirih kapur, misalnya apa penang selayang dalam serahan kita itu kan makan dulu itu dulu, baru kita berunding. Itu maksudnya. Jadi kita kan memang supaya masuk badan elok, tegak, harus makan dalam berunding. Nah itu juga dendo tadi. Jadi dendo itu boleh dimakan. Halal. Saya sudah bercakap juga dengan majelis ulama dan pemahaman saya dewek juga tidak mengatakan itu haram. Karena bukan duit upah. Kalau ngupah ya Cik. Kan? Kalau ngupah misalnya, tolong jaga awak nak buat iko di dalam rumah kosong tu. Kalau ada orang lewat kaki kamu siul. Kau kambing sekok makan kamu beli mau. Itu yo. Itu yang nyatakan tak boleh ya. Ikut dah awak lewat itu ada bunyi tak enak dan tertangkap dia kan. Karena kambing. Dia kan tadi kan. Kambing itu bukan upah. Ikut tadi, kambing itu adalah dendo adat. Dendo adat tadi. Itu benar. Berarti secara hukum adat itu tadi, kalau sesuai dengan proses yang dilakukan, nah itu warga Batanghari intinya boleh makan itu. Dan dinyatakan itu halal. Karena itu termasuk dari dendo adat tersebut. Dendo adat. Kemudian Pak Ning, setelah bahas tadi apa tantangan lembaga adat Kabupaten tantangan yang dihadapi selama ini dalam pengembangan lembaga adat di Kabupaten Batanghari? Ya memang terima kasih tantangan itu gedang kapalnya, gedang pula gelombangnya. Ada. Iyo. Jadi kalau kita nak lari dari tantangan sulit. Dan tantangan itu dalam istilah fikih itu masakoh. Semakin kuat tantangan itu sebenarnya semakin tinggi gitu. Makin tinggi sebenarnya. Jadi kita merasa bahwa adat kita kan tantangannya kena dinamika itu tadi, itulah tantangannya
untuk menjadikan satu keseragaman di masyarakat Batanghari, kepemahaman tentang adat itu, nah, itu anehnya. Macam mana pemahamannya untuk sama itu. Kita buat pelatihan-pelatihan per desa, aduh, ada. Nah, tapi ya pelatihan di desa-desa kok, maaf sekali lagi, kadang-kadang tuh cuman melepas batuk di tanggo kan. Ada pula masuk ke hati ni ada, tapi tidak ada banyak. Ya. Mungkin sekok 2 desa lah macam itu kan. Tapi ada lah nan tinggal itu ada. Nanti tersepit di Pemanggangan tuh mungkin ada lah dari materi yang saya sampaikan itu. Tapi umumnya ada yang menganggap seolah-olah adat itu apalagi tentang hukum-hukum. Nah, kita ini kan kini yang berkembang kan seremoni. Seremoni tentang pengantin. Itu yang banyak itu. Dan tidak banyak memahami apa yang disebut oleh Soloko itu. Dia tuh kan nyebutnya. Tapi nggak tahu artinya deh. Tidak tahu artinya. Macam perlombaan buka lanse kemarin ada contohnya ada. Syair buka lanse katanya. Rapat tim itu Pak Ning untuk alhamdulillah diajak. Macam mana Pak Ning, anak kita dalam tim itu juri itu kita tukar syair boleh tak? Nah, kata buka lanse itu syair buka lanse tak boleh itu namanya lah punya dia. Kalau lagunya ayo lagu syair itu boleh. Lagunya boleh. Kalau kata Datuk Jahri dulu lagunya itu namanya Ombak Gemalun. Nah, kini nak buat reggae misalnya ada, misal supaya kan cuma yang paling tepat itu memang Ombak Gemalun, suaranya tinggi mendayu-dayu kan. Nah, itu kata Datuk Jahri itu. Maka dengan bismillah orang mengaji. Ya kan yang tuan itu. Nah, jadi kalau dia buka lancar maka Pak Ning, macam mana kita nak nengokkan anak ini supaya dia kreativitasnya. Saya bilang pakai syair itu 2 bait atau 3 bait. Harus ada aslinya. Karena itu bukan pula hadis, bukan pula Al-Quran. Tapi kalau kamu ganti itu sudah boleh. Nah, sudah tuh improvisasinya dengan syairnya dewek menyesuaikan, tapi masuk logikanya saya bilang jangan itu kena adat bersendiri syarak bersendiri kita pula. Kalau bicara tentang syarak, ada kaitannya dengan nama syarak, itu harus masuk di logika fikihnya. Dengan bismillah, apa yang cocok, ada. Ada yang pajar apa tadi, apa meninggi, apa sidiki, kan itu. Harus cocok itu, dia bilang. Tak bisa gitu. Wasit juga harus tahu. Saya bilang, apa yang ucapkan anak itu. Itu bukan pantun. Nah, maka kalau Datuk Syukur itu kan syair. Syair itu sampirannya itu kan elok aneh. Ada 3 orang hidup yang terpuji kan itu. Kamu ngajar, kedua belajar, ketiga mendengar. Itu dari At-Ta'lim Muta'alim ada itu. Ada 3 orang hidup yang tercela. Ngaji tidak, belajar tidak, congkak pula. Kan kan itu. Iya, ngaji tidak, belajar tidak, congkak pula. Ada. Jadi ngaton gagang, ngaton padek, ngatonan kayu, coba isi padi ampo tengah payung. Coba isi. Coba kalau kan padek. Iya, kalau padek gagal dari kayu tadi kan. Coba isi sekok padi ampo kan. Jadi ada logika apa nama syaraknya itu ada, akidahnya tahu, fikihnya tahu. Ada anaknya itu. Kalau kita ada dunia syarak, jadi itu maksud Pak Ning itu. Boleh kita buat. Maka dia udah balak kemarin itu. Boleh ditambah, diganti dikit-dikit oleh anak-anak itu nengokkan kreativitasnya, tapi tidak meninggalkan ruh daripada buka lanse itu. Tidak ada ngubah secara Tidak ada ngubah itu tadi. Kau bunyi buka lanse. Buka lanse, ayo. Kalau ngubahnya lagi buka apa lah namanya kan. Iya, Pak Ning. Kemudian Pak Ning, ke apa namanya buka dikit apa namanya cerita sedikit apa kegiatan ke depan yang akan dilakukan oleh lembaga adat. Kalau akhir tahun 2025 tadi kan, nampaknya kita suruh ngencangan pinggang kan. Iya. Kegiatan ke 2026 dan seterusnya kasih tahu sama mungkin di desa-desa itu tidak tahu juga kan. Nah, mungkin melalui podcast ini Pak Ning bisa jelaskan apa rencana kegiatan lembaga adat di tahun berikutnya. Terima kasih. Jadi dari apa yang Pak Ning sampaikan tadi, sebenarnya ada beberapa problem yang kita hadapi dan itu harus kita carikan solusinya. Ya, betul. Jadi yang adat Samo itu harus disosialisasikan. Jadi disosialisasikan mungkin kita coba akan mengundang seluruh lembaga adat desa, kelurahan tuh untuk kumpul dengan ya semendo-semendo kita keluarga-keluarga kita yang anak dagang, anak rantau tadi, ketua-ketua kalbu tuh kita satukan.
kita akan mengadakan itu setih setio ananya dengan adat gitu. Itu Hmm. rencana Pak Ning. Setih setio itu artinya ungkapan dari menentu itu yang kami ke Siko kan kami kok sebenarnya datang ke Siko sebagian besar kan tidak ada diundang. Hmm. Maksud Pak Ning itu kadang-kadang kalau nyebut macam itu apa orang elok tak ya banyak macam Pak Ning lah ke Jogja dulu tak ada orang ke Jogja semua undang Pak Ning. Fasudin datanglah ke sekolah ke Jogja. Tapi awak datang dewek, bawa surat pindah kan? Nah, macam tu. Kita minta pindah tak? Iya tak? Bawa ke Batanghari kau bawa surat pindah bang kan? Yo. Saya pindah dari dusun saya ke Batanghari kau. Artinya tak ada orang Batanghari, tak ada pula kita ngajak. Ke sekolah kami kau sepi, tolong ramai-ramaikan kami dah. Jadi datang dengan bawa surat pindah. Pindah penduduk lah dia jadinya kan itu. Dengan dia pindah penduduk berarti itu kan dia lah jadi penduduk kita. Raja buminya di mana bumi dipijak situ Itulah lagi ini, dijunjung junjung. jadinya kan itu. Nah mestinya karena kalau dia sadar bahwa paham bahwa nyo minta surat pindah tu bawa ke sikonya iyo kan itu. Nyo memohon betul ya? Iyo nyo memohon awak nak bersana bersemeno siko kan itu. Di mana ketemu dengan orang kita kata ya ubahlah ajak pasor ubah piku turun nak besok nanti. Tapi bagi kita yang ya tuan rumah lah bahasanya kan tentu tamu disonsong balik diantar tak? Tentu ada adab pula kita dan dia. Tak pula kita nak meninggalkan, nak ngacak-ngacak mentang-mentang awak aku rajo menunjukkan kerasun, gedang, tanduk dan tajam ke ganti kan. Tidak ada budaya yang kita hargai ada. Kita hargai budaya dia. Tapi selama tidak merusak adat Iko tadi. Ya, itu. Nah, Iko nak kesatukan pandangan. Maka Pak Ning katakan rencana itu tolong besok ingatkan kan juga Pak Ning. Setio rencananya tadi kau sebenarnya ulang tahun Batanghari kau tadi nak Pak Ning adakan di sedekah. Kan kita biasanya setiap tahun ada sedekah rakyat kan. Sedekah rakyat kau tak dapat ketemuannya sudahlah sedekah rumah masing-masing berdoa masing-masing lah ya tak? Nah disitulah orang-orang kita anak-anak kita di kalbu. Jadi buat setio mengucapkan kata setio lah dengan Batanghari bahwa kami siap melaksanakan adat seni syarak-syarak. Sebutlah di mana bumi dipijak situ lah gitu. Adab kaulu kalau kami melanggar itu disumpah oleh Datuk Gubernur, adab kenilir dia apa namanya kena kutuk Al-Quran 30 juz. Pucuk kata ada buah pucuk ke bawah ada buah bangkar. Tengah tubuh kumam. Kan itu. Kalau kita memang nak jadi kuat kan itu. Jangan jadi duri dalam daging, gunting dalam lipatan, tak elok. Pepat di luar yang di dalam. Kata kita sana, punya dia kok buat hal dengan gitu kan itu. Kan itu. Nah, kita mestinya harus serentak beragam, seilun selimai. Ya. Jadi memang kita menjadikan Batanghari itu masyarakat yang beradat dan berbudaya. Itu namanya dalam kegiatan-kegiatan yang untuk menyatukan pandangan, persepsi dan tindakan menyatukan itu. Satu tindakan, satu ucapan, satu perbuatan itu tidak ada. Itu rencana kegiatan ke depan. Semoga terrealisasi dengan baik ini ya. Mudah-mudahan masuk di sesi terakhir kau ini tak terasa lah lama kita bercakap sih kau tadi. Alhamdulillah. Masuk pertanyaan saya terakhir Baning, pertanyaan apa pesan dari Ketua Lembaga Adat Batanghari terhadap generasi muda yang ada di Kabupaten Batanghari? Itu paling pertanyaan pamungkas saya. Kalau bahasa dusun kita bertanya terakhir lah biar orang masyarakat Batanghari kau tahu pesan dan harapan dari Lembaga Adat Kabupaten Batanghari. Silakan. Benar. Ya. Napuh di ujung Tanjung. Lapuh li berganti dia. Jadi memang anak muda harapan itu galo-galo. Ya, karena keberadaan eksistensi Batanghari kok sebenarnya ke depan berada di tangan anak-anak muda kita. Oleh karena itu anak-anak muda itu memang harus berkotokan dado, membentengkan dado, berkotokan betis untuk menjaga adat budayanya. Jangan pula dia kok dibak banyak orang ya. Cukup orang sampai lalu adat kita disuming, lembaga kita disuming orang sampai lewat. Adat dikubah orang sampai lalu, sampai lewat dapat mengubah adat. Nah numpang singa nyumbing lembaga kita, jangan kita kuatkan lah itu. Kalau tak tahu bertanya, ya. Kalau tak tahu belajar. Di mana kena belajar? Insya Allah ada di setiap dusun itu ada orang-orang tua adat. Jadi pada Kabupaten Batanghari itu sebenarnya pengurus adat itu lah lengkap, ya, dari di atas sampai ke bawah. Jadi sampai ke desa itu ada ketua lembaga adatnya. Jadi kalau anak-anak muda itu merasakan kami nak belajar tak ada genanya, ada. Cuma tak ada bertanya di mana genanya tu.
Ya, belum tentu lubuknya kan ada. Mm-mm. Pak Ning bagi aku bertanya ke lubuknya dulu sampai ke mana-mana, ke Mausam, ke Celuti, Ya. belajar adat tuh, keterusan Pato. Pada hari ke Pak Ning belajar di orang-orang tua. Kalau kita nak, insya Allah bertemu. Tapi kalau nunggu memang kegiatan seluruhnya di lembaga adat, ya maaf, beri maaf, mungkin ya tangan pendek, mungkin tidak bisa jangkau galonnya. Ada? Tuh. Mato ko lala tu oleh kabun tak pula nampak galon ada teman orang kurang mana lebih kan. Jadi itulah tolong tutup kekurangan Pak Ning itu, tutup kekurangan aku tadi kependekan tangan. Jadi sambunglah tangan kita sama-sama, sampaikanlah ke masyarakat kita bahwa tanggung jawab kita bukan tanggung jawab ketua lembaga adat dan pengurus lembaga adat tentang adat. Karena adat itu dia ada sama. Hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Jadi kita ni mulai bercita-cita tu, itulah ada adat. Mula mak ayah kita nak kahwin itulah ada adatnya. Kita dalam kandungan ada adatnya. Lahir ke dunia ada adatnya. Hidup ada adatnya. Ninggal pun ada adatnya. Artinya tak ada kita lepas dari adat itu tadi. Jadi adat itulah yang harus kita pegang. Maka sekali lagi saya minta kepada anak-anak muda, anak-anak saya, cucu-cucu saya, ayolah itu tadi pahami, jangan kita macam tukang nyebutnya, tapi cari siapa yang bisa menafsirkan makna-makna yang ada dalam solok-solok adat. Salah satu contoh, misalnya ada, kalau kata jawab di halaman itu ada, bertemu nombor sawal, jangan dilangkah, bertemu nombor reboh, jangan diongkal. Apa maksudnya itu? Artinya ada larang pantang. Ada larangan, nombor reboh itu tadi lah direboi kawan. Artinya ada aturan reboh kau tadi. Kalau lopak kau tadi direboh, jangan dibungkal. Ikan kanti di bawah itu tuh. Ada yang punya. Nah, kalau kamar kau tadi lepak pakai lanse, buka lanse tu jual itu bini orang dalam tu. Jangan nak masuk-masuk basi. Nah, jadi ada filosofi. Tepian berpagar baso. Apa tepian tu? Zaman berpagar mato. Kalau zaman tu pagar mato. Tak boleh orang jantan duduk tepi air tu. Nak tengok ngau kamu nyuci di air tu. Itu namanya berpagar mato. Jadi mato kau yang jadi undangnya. Mengatur hidup kau. Laman, macam mana nak kata laman bersapu undang? Bersapu itu bersih artinya. Jauh dari noda-noda yang kau tadi. Maka kalau ada orang masuk ke rumah orang tak ada bagi tahu. Ngapak kayu di dalam laman itu sama dengan ngapak orang dalam rumah itu. Ngapak kelapunya kau palak kau aku buat macam itu. Itu dalam adat sudah sama dengan ngapak orang dalam rumah itu. Itu baru kayu depan rumahnya. Ikolah mulai sampai masuk ke kamarnya pula. Kelamu lah bergoyang. Kalau mau bergoyang, tak usah tanya lagi. Iko kadang-kadang melit jauh ni anak bertanya-tanya. Ngapa kamu kelamu bergoyang? Apa gawe kamu? Tak usah tanya lagi. Kalau lah dia tanya kena kurap dalam tu tentulah ya tak ya. Artinya dia lama langkah sudah melampaui. Tepian berpagar baso tak ada diharganya lagi. Laman bersapu undang tak ada lagi. Tanggo tempat bertanya tak lagi. Masuk lewat tanggo. Ada naik lewat tanggo. Masuk lewat pintu. Pintulah terbuka. Selakit benul, selingkup benul di dalam. Saya ni benul di luar. Masuk ke kamar. Tomaklah pakai pangduo nunggu dalam kamar. Nah kalau tomak pakai pangduo tu saya untuk laki, saya untuk bini. Maka dilarang laki atau bini membawa orang wanita ke rumah ikut tadi tanpa izin istri atau suami. Tomak lebih baik putih tulang daripada putih mato. Lebih baik mati daripada hidup. Kalau lemot salah macam tu, maka tadi kata Ning tadi kalau kelamu bergoyang tak usah tanya lagi. Itulah pasti melanggar. Iyo, lo pasti melanggar itu. Iyo. Tak perlu klarifikasi lagi. Tak usah lagi. Kalau nak katakan, kami cuma bagi-bagi. Lah cuma bagi-bagi bukan cuma. Baring-baring dengan bini orang tu dah lepas. Kami cuma bagi-bagi, kami cuma duduk dalam ranjang. Kan? Iya. Nah, tak perlu tanya lagi. Kamu sudah lakukan itu, tak perlu. Ya, kamu sudah termasuk melanggar adat berat. Ya. Sama dengan anda. Kalau yang ngaku kami lebih tidak, itu nak elok. Sudahlah. Kasus proses adat ada. Iya. Kalau ada proses adat juga. Itu tadi. Karena dia sudah masuk ke dalam kamar tomak pakai pangduo. Itu lebih baik mati itu sebenarnya. Iya. Bagi laki, bagi bini kok lebih baik putih tulang daripada putih mato. Tomak pakai pangduo, tak ada bersarung lagi dak situ. Mawak betina lain ke dalam kamar. Ya Allah ya Tuhan. Mawak jantan lain ke dalam kamar. Semoga tidak terjadi di kampung tengah juga. Ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan amin. Apa nih? Itu Baning tadi harapan. Kemudian
kita nih pas pula dengan momen hari ulang tahun Kabupaten Batanghari. Tak tahu nih apa harapan lembaga adat Batanghari, terutama mungkin pribadi Pak Ning juga terhadap kedepannya pas di ulang tahun Kabupaten Batanghari. Harapan yang Pak Ning harapkan untuk Kabupaten Batanghari. Alhamdulillah kita nih yang ke-77 ya. Ya, 77 tahun. 40 tahun, tahun 48 gitu lahir. Iko dalam sejarah yang kata teka-teki budak muda dulu, Iko balik ke situ harapan Pak Ning. Apa kayunya yang dulu buah daripada kembang? Berbuah dulu baru kembang. Ada dapatnya Pak tak? Berbuah dulu baru berkembang. Now tu beluluk dulu baru mangal kan untuk tarik untuk ngambil tuak tu kan? Ya. Artinya kabupaten kita kan dulu kabupaten lahir dari provinsi itu. Jambi ya. Provinsi tahun 57, Iya. Batanghari tahun 48. Nah itu saking tuanya. Dulu anak dari ayah, dari mak ayah kan itu. Iya, itu kadang Pak Ning berpikir ngapa tak dulu namanya Batanghari provinsi ya tak? Ya, tapi malah provinsi Jambi. Sebabnya ya kau pilihan orang dulu. Tapi kalau nanti tua kita paling tua nomor 1, sudah itu baru murahnya. Nah, artinya dengan usia yang 77 tahun, alhamdulillah ada 15 rasanya bupati yang definitif yang jadi bupati gitu kok. Ada 15 yang sampai yang kini ada Pak Muhammad Fadil Arif SE dengan Bapak Bakhtiar, Haji Bakhtiar. Sarjana apa di ST ya? Pak Ning lupa pula Nah, jadi alhamdulillah dari 2 periode kepemimpinan beliau ini Batanghari cukup punya nama gini ya. Iya. Banyak penghargaan yang banyak penghargaan hampir tiap bulan Pak Ning nengok pemberian penghargaan ke bupati itu kan. Baik ke bupatinya maupun ke ibunya ya tentang kegiatan-kegiatan kita. Dalam perlombaan-perlombaan juga hampir kita menjuarai. Iya. Termasuk kemarin itu waktu lomba bahasa apa tuh, di balai bahasa tuh. Kalau kita kan piagam yang kita bawa balik ke Batanghari itu Pak Ning tengok itu kita tuh juara umum. Iya. Juara umum. Alhamdulillah karena tuanya berkat pengalamannya apa ya perjalanan hidup yang selama itu tadi dengan banyak pemimpin ya. Jadi keterbukaan Kabupaten Batanghari ini setelah Pak Ning tengok nama-nama yang menjadi Bupati Batanghari itu alhamdulillah itu cukup sukunya, suku bangsanya. Ada nampaknya tengok orang Bugis, kalau Daeng namanya ada. Ada non Sultan itu dari mungkin Sumatera Barat, darahnya, tapi dia lah orang Jambi kan. Kita tengok ada yang Raden, ada Luhur, ada yang putra kita anak Asib, ada Pak Saman, Pak Patah, yang ke ujung kau baru banyak gitu. Artinya pertumbuhan masyarakat Batanghari makin lama semakin baik. SDM-nya makin elok. Kalau dulu mungkin tertinggal gitu. Karena jauh yang paling tengok dari beberapa dekade itu, bupati kita itu, ya itu masih sanak semenuh gitu dari luar. Sudah dari mulai ke ujung, dari Pak Asib, rasanya, Raden Zuhur, Pak Asib, Pak Saman, terus sampai ke Pak Sahir, balik juga. Bukan artinya kita menolak, tapi itulah keterbukaan Batanghari Pak yang katakan. Jadi dari dulu Batanghari itu memang terbuka dengan masyarakat lain. Nah, cuma keterbukaan kita itu jangan pula kan kita melampaui batas. Itu kan ada aturan di rumah tangga gitu, ada adat yang kita pakai, ada pemimpin yang kita taati, ya dah. Nah, ayolah sama-sama kita taati pemimpin, kita pakai aturan adat-adat kita yang ada itu. Adat lama bisa ke usang itu, jangan kita inyak-inyak macam itu be. Marilah kita tegakkan bersama. Yang sebagai saudara-saudara yang 20 tahun berapa generasi di Batanghari kau masih ngatakan tak ada orang Batanghari kan. Datuk Ibu kadang-kadang tanya kamu orang mana? Masih ngaku orang dusun lain kan. Katalah saya kau orang Batanghari tu. Tapi kalau Datuk Nganing saya bercakap kok macam-macam orang seberang sana. Jadi turunan saya keturunan orang seberang tapi saya orang Batanghari. Enak itu anehnya. Padahal 10 tahun tinggal di Goa. Enak 10 tahun. Lah Pak dari buyutnya dulu. Hanya masih kata udah ngaku orang Batanghari. Udah ngaku orang Batanghari. Saya orang sano katanya kan. Jadi saya memang itu kita ubah bahasa itu supaya enak dia rasa kita nunggu kan enak. Pak Ning kalau yang kata
Kamu mana? Oh saya orang Bandar Hari, Pak Ning, saya tinggal di sekolah, di SP kok. Mhm. Ah, cakap kau lain. Ah, saya yo keturunan kano. Tapi saya kan Iya. artinya ada rasa memiliki, rasa punya daerah kok. Bukannya merantau setiap seumur hidup. Mhm. Kalau yang mengatakan orang sana itu kan merantau seumur hidup. Iya. Macam mana nak sama bangun daerah gitu kok. Iya, Tapi iya. kalau yang mengatakan saya orang Siko, mestinya tanggung jawab dengan daerah. Iya, berarti nak sama-sama bangun Batang Hari. Sama bangun. Iya. Itu harapan Pak Ning. Iya. Mudah-mudahan itu bunyinya sepele. Cuma ada pesan. Orang kita kok cerewet pula. Kalau yang ngaku-ngaku aku kok orang-orang anu, misalnya kami dusun Iya. ada, kalau tulisan saya orang Tenam, orang Tenam mano. Lidah kata sana nyebutnya tuh, kan orang dusun kok kadang cerewetnya macam pula, kalau ngaku ataunya terima kasih ada. Kok ndak nyo pula ngato-ngato. Ngato-ngato orang Tenam mano, orang Tenam kok macam kau cakapnya ndak macam kau tuh. Iya. Jadi sama baik gitu kalau Sama. gitu. Kita ubah sama-sama. Kita yang tuan rumah kita nanti tahu, yang datang juga tahu. Insya Allah jadi satu dalam rumpun. Ikon anak kita buat juga. Pak Ning satu angan dengan Pak Ning. Setia itu tadi haus. Setia. Diungkapkan oleh masyarakat adat Batang Hari. Ya, semoga terlaksana di tahun depan atau Amin. secepatnya ada ya. Ya, Mungkin lah masuk sesi terakhir. Terima kasih banyak Pak Ning lah datang di podcast Tempoyak ini. Kalau nak cerita panjang banyak nak kita ceritakan Pak Ning. Iya. Cuma kita terbentur dengan waktu juga. Iya. Terima kasih telah hadir Tempoyak ini. Pesan dan kesan Pak Ning. Semoga warga Batang Hari ini inti tadi cintai Batang Hari kok. Kalau kita cinta, otomatis kita bersama-sama membangun Batang Hari. Iya. Akhir kata sudah masuk di sesi terakhir dan penutup dari kegiatan Tempoyak ini. Saya Ridwan Ciwan dan orang tua saya Pak Ning Laut undur diri dari podcast kegiatan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share di YouTube Diskominfo Kabupaten Batang Hari. Dan saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.